Salam, selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi saya yang berjudul Otonom Daerah di Indonesia. Yang pertama, kita itu harus tahu apa sih landasan konstitusi. Landasan konstitusi adalah sebuah hukum tertinggi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara. Dan di sini apa sih pentingnya landasan konstitusi itu? Yang pertama, untuk menjamin kestabilan dan kepastian hukum. Yang kedua itu untuk mengatur hak dan kewajiban warga negara. Dan yang ketiga itu dia menjadi acuan bagi pembentukan hukum di negara kita ini. Di sini kita akan belajar yaitu sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah adalah sebuah keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan sebuah potensi terbaik yang dimiliki oleh otonomi. Menurut KBBI, itu otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengatur, mengurus rumah tangganya. Yang pertama itu ada masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1955. Itu Undang-Undang 1945 khususnya pasal 18 telah memberikan dasar hukum bagi pembentukan pemerintahan daerah. Itu yang kedua itu menurut masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama 1959 sampai 1966, itu menurut dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 Indonesia kembali ke Undang-Undang 1945 dan pemerintah menjadi sangat terpusat, otonomi daerah bersifat simbolik. Yang ketiga tuh di masa Orde Baru 1966 hingga 1999 itu dikenal sebagai masa era sentralis kekuasaan di tangan pemerintah. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah tetapi independen tetapi bersifat don't-know. Gubernur, bupati, dan wali kota menjadi berperan sebagai perpanjangan tangan dari pusat. Dan yang terakhir itu masa reformasi 1998 hingga sekarang itu menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 menandai mulainya era deklarasi dan memberikan wewenang luas kepada kabupaten atau kota. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 merespon tantangan pelaksanaan otonomi daerah yang belum stabil. Dan yang ketiga Undang-Undang Nomor dan tahun 2014 menjadi dasar hukum terkini dan pelaksanaan otonomi daerah. Di sini kita akan masuk kesimpulan. Jadi dari kesimpulan ini, sejarah otonomi daerah di Indonesia menunjukkan perjalanan panjang sistem pemerintahan yang sangat sentralistik menuju deklarasi yang memberikan ruang untuk daerah. Reformasi menjadi titik balik krusial dan menguatkan otonomi daerah. Meski banyak kemajuan yang telah dicapai, berbagai tantangan seperti koordinasi warga negara, kapasitas aparatur negara, dan lain-lain. Sekian presentasi atau penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang sulit dipahami. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.